Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali diucapkan untuk sahabat dan saudara kami pengunjung setia channel ini. Dan bagi Anda yang baru berkunjung di channel ini, kami ucapkan semoga mendapatkan kebahagiaan dan pencerahan dari kisah inspiratif yang kami sampaikan. Rezeki yang tak terduga. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa bahwa rezeki itu datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka? Mungkin kita pernah merasa bahwa usaha kita tidak cukup membuahkan hasil, tetapi tiba-tiba ada pertolongan Allah yang datang di saat yang tepat. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah kisah yang akan mengajarkan kita tentang keajaiban rezeki yang tak terduga. Sebuah kisah tentang seorang lelaki miskin yang hampir putus asa, hingga akhirnya ia menyadari bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Mari kita dengarkan kisah ini dengan hati yang terbuka. Lelaki miskin dan sepotong roti. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang lelaki bernama Fadlan. Ia adalah seorang buruh tani yang hidup dalam kesederhanaan. Setiap hari, ia bekerja di sawah orang lain dengan upah yang sangat kecil. Meskipun demikian, Fadlan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Namun, suatu hari, musim kemarau panjang melanda desanya. Ladang-ladang kering, panen gagal, dan para petani pun kesulitan memberi pekerjaan kepada buruh seperti Fadlan. Hari demi hari berlalu, dan Fadlan mulai kehabisan makanan. Suatu malam, perutnya sangat lapar. Ia hanya memiliki sepotong roti kering yang tersisa. Dengan penuh kesabaran, ia duduk di depan rumahnya dan berkata dalam hati, "Ya Allah, hanya ini yang aku punya, tetapi aku yakin Engkau tidak akan membiarkanku kelaparan." Saat ia hendak memakan roti itu, tiba-tiba datanglah seorang pengemis tua. "Anakku, aku belum makan sejak kemarin. Bolehkah aku meminta sedikit makanan darimu?" Fadlan terdiam. Ia tahu bahwa jika ia memberikan roti itu, ia tidak akan punya apa-apa untuk malam ini. Tetapi, dengan hati yang ikhlas, ia tersenyum dan berkata, "Ambillah, Pak. Semoga Allah mencukupkan rezeki kita." Pengemis itu tersenyum dan berkata, "Semoga Allah menggantinya dengan rezeki yang lebih baik." Fadlan hanya bisa tersenyum. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu, Allah telah menyiapkan kejutan untuknya. Sebuah pekerjaan tak terduga. Keesokan harinya, Fadlan bangun dengan perut yang masih kosong. Namun, ia tetap berusaha mencari pekerjaan. Ia berjalan ke desa sebelah, berharap ada orang yang bisa memberinya pekerjaan meskipun hanya sehari. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah rumah besar dengan halaman yang luas. Di depan rumah itu, ada seorang pria tua yang terlihat kebingungan. Fadlan mendekat dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria tua itu menatapnya dan berkata, "Aku sedang mencari seseorang yang bisa menggali sumur di kebunku. Banyak orang menolak karena tanahnya keras dan butuh waktu lama. Jika kau mau melakukannya, aku akan membayarmu dengan baik." Fadlan terkejut. Ini adalah pekerjaan yang berat, tetapi ini adalah kesempatan yang ia butuhkan. Tanpa ragu, ia menerima tawaran itu. Hari itu, ia mulai bekerja. Dengan penuh semangat, ia menggali sumur itu, meskipun panas terik menyengat tubuhnya. Setelah beberapa hari bekerja, sesuatu yang luar biasa terjadi. Keajaiban di dalam tanah. Saat Fadlan menggali lebih dalam, tiba-tiba cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Ia mencoba menggali lebih hati-hati, dan ternyata ia menemukan sebuah guci tua yang terkubur dalam tanah. Ketika ia membukanya, ia terkejut luar biasa. Guci itu penuh dengan koin emas. Pemilik rumah pun terkejut melihatnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, mereka membawa guci itu ke seorang tetua desa untuk mencari tahu asal-usulnya. Setelah diselidiki, ternyata guci itu adalah harta peninggalan seorang saudagar kaya yang hidup ratusan tahun lalu. Pemilik rumah berkata kepada Fadlan, "Kau yang menemukannya, maka separuh dari harta ini adalah milikmu." Fadlan hampir tidak percaya. Dalam hitungan hari, hidupnya yang penuh kesulitan berubah total. Dari seseorang yang hanya memiliki sepotong roti terakhir, kini Allah memberikan rezeki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Kunci rezeki adalah keikhlasan. Saudara-saudaraku, saat Fadlan memberikan roti terakhirnya kepada pengemis, ia tidak tahu bahwa Allah telah menyiapkan rezeki besar untuknya. Terkadang, kita merasa bahwa kita harus menyimpan apa yang kita punya, karena takut kekurangan. Namun, Allah mengajarkan kita bahwa keikhlasan dan kepercayaan kepadanya adalah kunci utama rezeki yang berkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah,
niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq, ayat 2 hingga 3. Fadlan tidak pernah menduga bahwa kebaikan kecilnya akan dibalas dengan rezeki yang besar. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Kesimpulan dan pelajaran yang bisa kita ambil, saudara-saudaraku. Dari kisah ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. 1. Rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Seperti Fadlan yang hanya ingin mencari pekerjaan, tetapi malah menemukan harta yang mengubah hidupnya. Kedua, sedekah tidak mengurangi harta, tetapi justru menambah keberkahan. Fadlan memberikan sepotong roti terakhirnya, tetapi Allah menggantinya dengan harta yang jauh lebih besar. 3. Keikhlasan adalah kunci utama rezeki yang berkah. Jika kita membantu orang lain dengan tulus, Allah akan membantu kita dengan cara yang tidak kita duga. 4. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Mungkin kita merasa kecil dan tidak berdaya, tetapi kebaikan sekecil apapun bisa menjadi jalan terbukanya pintu rezeki. Saudara-saudaraku, jika kita merasa rezeki kita sempit, janganlah berputus asa, jangan takut berbagi. Jangan ragu untuk berbuat baik, dan jangan pernah kehilangan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan menggantinya, dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surat Saba, ayat 39. Maka, mari kita perbanyak keikhlasan, perbanyak berbagi, dan yakin bahwa rezeki kita ada di tangan Allah. Wallahu alam bishawab. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali di lain waktu dengan kisah lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.